Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nah, itu adalah proses pewahyuan yang Yesus dan proses pengajaran yang Yesus adakan pada masa itu. Nah, sedangkan penulisan kitab Bible itu tidak jelas. Mereka mendapatkan dari mana selain daripada pemberitaan mereka menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Contoh misalnya di dalam Yohanes 4 nomor 37. Yesus berkata, benarlah apa yang dikatakan peribahasa ini. Itu bukti bahwa tidak semua yang tertulis di dalam Bibelnya teman Kristen itu adalah firman Tuhan. Tetapi juga mengutip dari peribahasa. Sebagian daripada isi Bibel itu adalah peribahasa, bukan Al-Quran. Silakan, bukan firman Tuhan. Baik ya, Bapak itu tadi saya kira cukup mungkin ya. Mungkin kita berbagi dulu ke Bang Polemikus. Silakan Bang Polemikus. Gantian Anda, silakan. Polemikus sudah turun, Gus. Polemikus sudah turun, Bang. Semua 4 ya. Oh iya. Oke, Ya, baik. Jadi bagaimana saya kasih waktu lagi Bapak tadi, silakan. Satu pertanyaan, habis itu Bapak saya gantikan dengan orang lain, silakan. Udah nggak ada teman. Udah nggak ada, udah turun ya. Nggak ada Coba semua naikin ya? Oten, coba naikin Oten ya. Oke ya, baik. Berarti kita naikin lagi satu ya. Bentar ya, kita naikin lagi satu. Ingat, jangan panjang-panjang, langsung ke poin. Ya, jadi kita di sini bukan mau kuliah gitu loh. Anda nggak bertanya aja gitu loh. Bentar ya. Abang Hos kelihatan nggak Bentar, berapa bentar, orang yang bentar. ada di komalnya, Bang? Bentar ya. Oh, gue sudah bingung. Bukan memilihnya itu. Bukan memilihnya itu loh. Ya, cari yang ini, cari yang pendeta. Kalau jemaat gak usah. Oke, kalau ada Kristen ya pendeta ya. Kita cari yang Kristen, coba Iya, ya. kalau Kita. mau cari kebenaran ya, tapi kalau pembenaran ya biasa menguji Iya aja. betul. Kita terima ya di sini. Coba satu kita terima dulu. Kita terima dulu satu ya. Coba terima saja dulu satu ya. Oke. Oke, mudah-mudahan benar ini. Nah, oke. Bentar. Oke. Ya, silakan coba. Bentar ya. Bentar. Sabar Bang. Signalnya, aduh, luar biasa ini. Bang, Tenang, kalau Gurunda Zuma masuk ke komalnya Abang tuh, Abang mesti naik ke genteng, Bang. Biar kuat Masya jadi. Allah. Alhamdulillah. Allah lah yang menaikkan. Ya, mudah-mudahan ini benar. Coba disapa dulu Bang. Silakan. Aduh, datang lagi nih. Aduh. Oke, silakan, Bang, silakan. Kenapa? Iya. Selamat Silakan. siang. Gimana Selamat kabar siang. Dari semua? mana Bang? Dari Indonesia, Iya, kota mana Bang? Kota Nusantara. Oke. Silakan Abang bisa bertanya satu pertanyaan saja Bang. Silakan. Oke. Os, jangan lupa ya, Os ya, siap siaga ya, Os. Siap. Jangan apa ya, jangan main kick ya. Cuma tolong kamu jawab, kenapa sampai detik ini Abla SPT masih mencari jalan lurus? Al-Fatihah ayat 6. Signal. Oke, baik. Pertanyaan yang C. Aman, Gurunda, aman. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat menarik, tapi sayangnya level pertanyaan anatika, tapi nggak apa-apa, kita hargai. Jadi gini, surah Al-Fatihah itu diterangkan kemudian harus dipahami, ya, harus dipahami bahwa Al-Quran surah Al-Fatihah itu ketika dikatakan tunjukilah kami jalan yang lurus, itu ayat selanjutnya sudah sangat jelas itu menerangkan apa di sana, yaitu jalan orang-orang ya yang engkau beri nikmat keselamatan kepada mereka. Oke, itu adalah jalan yang kemudian jalan lurusnya itu seperti itu, ya, orang-orang
keselamatan kepada mereka. Siapa orang-orang yang diberi nikmat keselamatan ini? Baca surah Al-Mu'minun, di situ sudah lengkap diuraikan. Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai ayat seterusnya. Ya, sampai ke ayat 11. Anda bisa baca di sana. Itulah jalan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan. Bukan jalan orang yang diberkahi. Ya, jadi jalan lurus itu adalah bukan jalan orang yang diberkahi. Siapa orang yang diberkahi itu? Orang-orang Yahudi. Dan juga bukan jalan orang yang sesat. Siapa orang jalan dari kata hostnya yang kan sesat itu? panjang-panjang. Ya, orang Kristen. Iya, kata Itu, hostnya Bang. jangan Jelas ya? panjang-panjang. Jadi itu yang dulu, mengatakan diselesaikan itu narasinya, Bang. Kan saudara bertanya. iya. Anda kan bertanya, Bung. Jadi saya cari. Nggak usah panjang-panjang lah, nggak usah ceramah kan. Jangan Jadi potong, begini. biarkan Bang Juma selesaikan Itu dulu, Bang. yang Biarkan Bang Juma menyatakan selesaikan dulu, itu- jangan potong, Bang. Udah selesai Lanjut, dia, Bang. udah saya lanjut. Oke. Itu yang menyatakan itu Allah apa bukan? Tunjukilah Jangan kami Bang, potong jalan dulu, yang Bang. lurus, Biar Bang Allah Juma apa dulu bukan? meneruskan. Tunggu dulu. Biarkan Bang Juma menyelesaikan dulu. Kamu Nanti tadi Abang yang ada bilang kesempatan, jangan silakan. panjang-panjang. Giliran saudaramu kau pura-pura nggak tahu. Inilah kalian nggak pernah apa netral gitu. Persiapan nggak host, boleh. host persiapan. Ya, tenang. Terlalu banyak bicara kau. Udah. Jangan gitu. Jangan gitu. Tenang. Ayo silakan Bang Juma dulu. Nanti Abang saya kasih waktu. Makanya tenang-tenang lu. Kalau mau dijawab kamu banyak ke mulut aja kau. Udah, jangan terguncang lah. Silakan. Oke, Ada silakan yang Bang Juma. berbincang sama Udah. Bang Sidik juga jangan mancing-mancing, Bang. Udah. Lanjut Bang. Lanjut Bang Juma. Iya, oke. Jadi jelas sekali ya, Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Allah menyampaikan kepada manusia apa yang Allah inginkan manusia itu terjadi terhadap manusia. Allah kemudian mengajarkan manusia cara berdoa kepada dirinya, cara beribadah kepada dirinya, Bukan. cara Yang saya beramal tanya- kepada dirinya. Yang saya tanya, apakah Allah SWT yang menyatakan tunjukilah kami jalan lurus? Itu pertanyaannya Juma. Iya atau tidak? Gitu aja. Kemudian Oh, Allah mewahyukan surah Al-Fatihah itu sebagai petunjuk kepada manusia, kepada hambanya, untuk kemudian cara memohon kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Jadi Al-Quran itu diwahyukan bukan untuk Allah. Al-Quran itu diwahyukan untuk manusia. Sama seperti ketika Anda bertanya, pertanyaan yang sama pun ketika saya tanyakan kepada saudara, di dalam kitab saudara diceritakan, Bapa kami yang di surga, kami berdoa supaya namamu selalu dikuduskan. Kami berdoa supaya kerajaanmu datang, dan engkau menghendaki terjadi di atas muka bumi ini. Berikanlah kami makan pada hari ini juga. Pertanyaan saya, pertanyaan yang sama, kalau saya ajukan kepada saudara, Matius 6:9 ini, yang berdoa minta makan setiap hari ini siapa? Kepada Bapak siapa lagi Bapak berdoa minta makan? Silakan, saudara, haleluya. Terlempar ya Bang, haleluya ya. Naik lagi Bang. Terlempar kayaknya Bang ya. Iya. Jadi kita juga akan kenyataan host. Ya, kita juga akan tanya kepada Bapak siapa lagi, kepada Tuhan yang mana lagi si Bapak ini minta makan setiap hari. halo, selamat siang. Ya, lanjut. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waduh, oke. Abang turun dulu Bang, kita kasih kesempatan Kristen dulu Bang. Tunggu Bang. Ya, siap. Oke, siap abangku, siap. Salam Bang Zuma. Iya, makasih Bang, makasih. Lastek Indo, makasih Bang, makasih. Hah? Ya, ya. Lanjut. Rapatkan Oke, barisan berarti Bang. ini haleluya nggak ada ini ya? Kemana tadi haleluya? Kabur dia. Pergi. Kena muka Ya, Tuhan. oke. Ya nggak apa-apa Bang Juma, teruskan saja narasi Abang. Iya. Silakan sambil menunggu Bang, silakan. Saya yakin banyak yang menjadi bunglon di bawah, silakan. Nah, nanti akan Iya, saya naikkan kalau sudah ada. Oke. Jadi Al-Quranul Karim itu diwahyukan oleh Allah untuk manusia, bukan untuk Allah. Al-Quran itu. Makanya Al-Quran itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena Al-Quran itu kemudian menjadi petunjuk. Wa ansalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah sebagai pembimbing untuk menerangkan apa yang manusia harus lakukan di atas muka bumi. Di antaranya adalah memohon kepada Allah agar senantiasa diberi petunjuk, gitu loh. Baik, sudah ada ini Bang Haleluya, silakan Bang. Bang Haleluya. Waduh. Enggak, oke lanjut Bang. Lanjut Bang, masih belum tersambung kayaknya nih, kayaknya. Oke lanjut Bang. Belum tersambung, silakan. Mungkin masih ini kali signalnya ya. Silakan Bang Juma, lanjut dulu Bang. Iya. Iya, jadi sangat jelas. Jadi sangat jelas ketika umat Islam itu minta jalan yang lurus, jalan lurusnya itu sudah ada, yaitu menjadi Islam, menjadi Muslim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan. Siapa orang yang diberi nikmat keselamatan itu? Mereka lah yang kemudian mewarisi Jannat Firdaus. Ya, itu diterangkan di dalam Al-Quran Karim, surah Al-Mu'minun ayat 10 sampai ayat 11. Itulah orang-orang yang diberi nikmat keselamatan kepada mereka. Ulaika humul warithun alladzina yurithunal firdaus hum fiha khalidun. Ya, lanjut Bang. Jadi minta jalan yang lurus, yang dalam sholat, di dalam zakat, di dalam berbuat amal kebajikan. Itu tuh. Jelas tuh ya. Nah sekarang pertanyaan kita kepada teman Kristen, kalau kita tanya kepada mereka, kepada bapak siapa lagi? Bapaknya orang Kristen minta nasi setiap hari. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu bapak berdoa makan itu kepada bapak siapa? Udah bisa. Walaupun Oke, silakan Bang. Oke, iya. walaupun ada di Komal ini siap-siap rekam si haleluya katanya, saya dengar itu. Oke lah. Yang saya tanya begini loh Juma. Apakah Abla Iswit yang menyatakan tunjukilah kami jalan yang lurus? Iya apa tidak? Nggak ada kamu jawab. Malah ceramah gitu loh. Iya betul. Ya Betul, itu sudah. wahyu dari Allah. Oleh Berarti karena benar. itulah bukti bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah. Oke, berarti dan sekarang benar, kan? pertanyaan balik kepada saudara. Iya sebentar. Iya, Berarti betul. benar Al-Quran bahwa itu Abla wahyu dari Iswiti- Allah. Sebentar lah, dari tadi udah panjang. Berarti benar Oke, Bang dan Juma. kau Kita kasih akui kesempatan ya, Bang. Oke, Bang. bahwa Silakan. Abla Iswiti memang benar mencari jalan lurus. Enggak, itu salah. Narasimu tadi- salah. Tadi kamu Salah. bilang yang mengatakan itu Abla Iswiti. Gimana? Jangan pakai jurus gereja di sini, jangan pakai jurus Paulus. Sekarang begini, sekarang begini. Sekarang dengarkan. Anda bertanya, saya yang menjelaskan, bukan Anda yang menjelaskan. Saya yang paham Al-Quran, saya bukan Anda. Benar. Bibel Makanya- aja Anda nggak tahu, apalagi Quran. Iya santai. Makanya Nah, saya sekarang begini. ngikutin Saya kasih apa yang logika kau sederhana. sampaikan. Sebentar lah. Inilah Juma. Saya Kalau kasih Juma logika aku sederhana. terguncang, Saya silakan kasih aja, logika Juma. sederhana. Nggak Saya kasih langsung logika juga, sederhana. Aku pelan-pelan kok. Gini loh Juma. Saya kasih logika Benar, sederhana. sebentar. Sabar. Saya kasih logika sederhana. Wah, udah dari tadi kamu masa giliran saya 1 menit aja nggak boleh. Dengerin. Saya mengikuti pernyataan kamu. Benar, karena kamu Islam, kamu paham Al-Quran. Makanya Yes. saya bertanya tadi, benarkah bahwa Allah SWT yang menyatakan dia mencari jalan lurus? Kamu mengatakan ya benar. Nah sekarang Ingat, baru kamu ingat. bilang bukan. Kamu Jadi jangan salah- memframing perkataan Kan? saya. Nah, Haleluya. Ini si Juma selalu dia nggak Haleluya. konsekuensi Haleluya. jawaban. Gini Kan saya repot. luruskan. Oke, gini Bang. Biarkan Bang Haleluya bertanya Bang satu poin, habis itu Bang Haleluya, ya. haleluya. Kapan debat kusir Bang? Kapan si Kita otakmu jangan itu bisa berkusir. berfungsi? Cuma Oke. justru aku ngikutin Kapan otakmu apa bisa yang kau berfungsi? sampaikan. Haleluya. Kapan otakmu bisa berfungsi? Dengerin, aku justru ngikutin apa yang kau sampaikan. Pertama, Hmm. kan saya tanya, Oke. Juma, benarkah bahwa Allah SWT yang menyatakan dia mencari jalan lurus? Kamu bilang, iya Oke, benar. satu poin. Karena Oke, itu satu wahyu poin. Allah. Oke, apalagi Bang? Nah, Apalagi sekarang pertanyaannya Bang? kenapa Apalagi? kamu sangkal Bukan balik? dia Gitu loh. mencari jalan yang lurus. Nah, kan berarti Itu kamu wahyu. sangkal yang tadi. Yang benar yang Allahu mana? Akbar.
Ah inilah kamu selalu blunder kalau ngadepin saya gitu loh. Ya oke Nggak silakan maju. bang. Pertanyaan keduanya apa bang? Pertanyaan Enggak, kedua apa? enggak. Silakan. Bagi saya kau hanya anak TK. Loh. Bagi saya kamu hanya anak TK yang Itu mengatakan kamu, kapal gitu loh. selam itu adalah ikan paus. Diam, Ini diam. loh, kalau Diam, aku nggak mau menghina kamu, diam, gitu. diam. dulu bang. Biar Diam. Bang Iya, dia menjelaskan jangan dulu. framing, Diam, jangan Udah framing. banyak. Diam. Hei, diam. Kamu itu bagaikan anak TK yang memaksakan Nah, itu kan apa framing. kapal selam itu adalah ikan hiu. Diam dulu, diam. Preman kalau Biar gitu. Bang dulu ya. Kalau Bang, Anda Bang berkata- dulu ya. Biar kita dewasa di sini bang. Santai dulu bang. Iya, betul. Kamu kebanyakan makan babi dan anjing. Bang. Framing, Oke, kan? lanjut. Ah itu. Ini ngomong terus. Padahal kau yang bertanya. Iya, Bang, Ini ya, biarkan jangan dosen framing. ini Jangan menjawab framing. Santai aja, Bang. sebagai Santai, Bang. Oke. siswa. Sebagai siswa kamu duduk yang Gini loh cantik. cuma kamu Saya sudah sebagai- menjawab. Cuma dua jawaban Oke. kau kasih makanya Sebagai saya mahasiswa- yang benar mana gitu loh. Ayo jawabanmu yang benar mana karena ada dua jawaban. Nah, kau bilang diam, iya, kau diam. kamu bilang tidak gitu. Kamu diam. Ah singkat ya, jangan Kamu diam. panjang-panjang, jangan ceramah Kamu diam. gitu. Bosan saya Kamu kalau kamu berta- panjang-panjang. Kamu bertanya. Itu kan masih ini bang, masih dijelaskan sama Bang Juma bang. Biar kalian menjelaskan dulu. Nanti Iya, jangan karena makananmu tiap hari itu anjing, jadi kamu itu menggonggong terus. Udah lama kamu berdialog dengan saya, tidak pernah kamu itu sehat. Kamu bertanya, apakah kemudian Al-Quran yang mengatakan tunjukilah kami jalan yang lurus itu wahyu dari Allah? Saya katakan ya, itu wahyu dari Allah. Ya kan? Kamu sadar tidak di situ? Menandakan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu murni dari Allah. Nah, pertanyaanmu kemudian, apakah Allahmu itu yang minta petunjuk? Ya, selalu minta petunjuk. Saya katakan tidak. Karena Al-Quran itu diwahyukan bukan untuk Allah. Al-Quran itu diwahyukan sebagai pedoman untuk manusia. Sama seperti analogika yang pernah, dan ini sudah sering. Pertanyaanmu ini sudah basi. Ya, sudah sering saya jelaskan dari A sampai Z. Sama seperti ketika seorang ibu mengajarkan anaknya memanggil ibu kepada dirinya. Apakah ibu ini memanggil ibu kepada ibunya yang lain? Tidak, dia sedang mengajarkan bayinya untuk memanggil dirinya dengan panggilan ibu. Maka ibu itu akan mengatakan, ibu. Apakah ibu tersebut memanggil si bayi dengan panggilan ibu? Tidak, dia sedang mengajarkan manusia. Makanya diterangkan dalam Al-Quran, Allama bil qalami, dia yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam, pena. Tapi kamu nggak sampai ilmunya di sana. Ya, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Qur'an sebagai apa? Sebagai petunjuk. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga manusia umat Islam itu diminta oleh Allah untuk berdoa kepadanya. Makanya perintahnya untuk sujud ruku bersama dengan orang-orang yang ruku. Jadi kalau kita umat Islam itu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau ridai. Orang-orang yang diberi nikmat keselamatan. Siapa mereka? Mereka lah yang mewarisi Jannatul Firdaus. Baca Al-Qur'anul Karim surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Biar kamu tamat di situ. Ya, jadi umat Islam itu dibimbing. Makanya Rasulullah Muhammad SAW diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an Al-Karim, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Rasulullah diutus. Baik. Salah satu kisi daripada bimbingannya adalah mengajarkan manusia sholat. Di antara bacaannya adalah Al-Fatihah. Demikian. Baik. Jadi kita di sini Silakan. berdiskusi ya. Jadi bukan untuk gontok-gontokan. Berarti begitu Bang, haleluya ya. Jadi saya juga minta Abang menghargai saya forum ini. Jadi saya terima lagi. Jadi gini aja. Kita terima lagi yang lain ya, silakan. Bisa bertanya satu saja pertanyaan. Jadi jangan panjang-panjang, jangan berkuliah gitu loh. Silakan, selamat siang, dari kota mana? Halo. Halo, Assalamualaikum. Oke, dari kota mana Bang? Waalaikumsalam. Indonesia, Pak.
Iya, dari kota mana? Dari kota mana, Bang? Halo, Waduh, Abang dari kota mana? Indonesia. Iya, kota mana, Bang? Kota Indonesia luas, Bang. Dari Kalimantan ya. Kalimantan mana, Bang? Oke, Abang ada pertanyaan, silakan satu saja. Timur. Nah, begini Pak, saya ini kan Muslim, tapi saya mau bertanya sama aku mau bertanya sama Bang Zuma, boleh ya? Boleh, silakan. Karena gini ya, karena Bang Zuma ini kan dia betul-betul paham masalah Kristen gitu, karena dan ahli kitab juga beliau itu gitu. Kalau Kristen yang sesungguhnya kan enggak paham mereka. Silakan, begini Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gini Bang Zuma, saya mau nanya gini, masalah tentang sumbangsi atau kontribusi umat Kristen di Indonesia ini. Karena gini kan, kalau seperti yang kita ketahui, kalau Muslim itu kan ada anjuran infak, hibah, dana haji, gitu kan. Ini bukan masalah akidah ya, bukan masalah iman, tapi masalah kontribusi aja, sumbangsi gitu. Tapi kalau Kristen itu apa ya, kita kira kalau macam apa ya, sumbangsi untuk buat negara ini gitu. Kalau umat Islam kan jelas, dana haji kan 70% buat infrastruktur, pembangunan, jalan tol gitu. Itu kan lumayan aja kontribusi. Apakah ada umat Kristen gitu anjuran kayak gitu, sumbangsi buat negara gitu? Iya, baik. Kalau kita melihat ya secara internal teman-teman kita Kristen, mereka dikenal dengan ada yang disebut perpuluhan gitu ya. Tapi perpuluhan ini juga tidak seperti pajak, tidak seperti zakat dan seterusnya. Kalau zakat itu kan jelas, haji juga jelas, kemudian infak dan seterusnya itu jelas. Tapi kalau perpuluhan ini kita tidak ngerti itu aliran dananya untuk apa gitu ya. Itu. Nah, terkait dengan apa yang menjadi kemudian masukan dari agama ini, agama Kristen ya, itu pasti banyak lah. Mereka juga memberikan sumbangsi mengisi kemerdekaan, kemudian dari segi olahraga, atlet, banyak juga dari Kristen ya untuk membawa nama baik Indonesia gitu. Itu sih. Baik Bapak ya, cukup ya. Berarti kita ke yang berikutnya ya. Ini mohon maaf saya nggak bisa terima banyak-banyak. Saya terima satu-satu saja supaya diskusinya tidak berbuat kusir. Jadi jangan ribut. Ini ada 25 permintaan, jadi saya pilih satu. Silakan. Selamat siang. Assalamualaikum Pak. Masya Allah. Ya, dari kota mana Bang? Dari kota mana? Ya, dari kota mana Bang? Dari kota mana? Waalaikumsalam. Dari kota mana Bang? Silakan. Iya, ada mau bertanya apa dengan Bang Zuma? Silakan, satu saja pertanyaannya, silakan. Iya, ada mau bertanya apa dengan Bang Zuma? Silakan, satu saja pertanyaan. Aduh, gemah ya. Dubbing ya, yang zaman ini dubbing. Mau bertanya, gemah ya. Dubbing ya, yang zaman ini. Gimana Ki dasar khutbah kalau umat maka kurang besar suaranya, dibesarkan sedikit. Ada lagi gemah Abang. Dubbing juga, dubbing. Kurang besar suaranya, dibesarkan sedikit. Ada lagi gemah Abang. Ya, itu nggak dubbing. Turunin dulu, nanti dinaikin lagi, host. Karena dubbing gitu kan. Baik, kita turunkan dulu ya. Yang tadi kita terima, yang kita turunkan, kita pilih lagi satu tamu ya. Oke, kita pilih dulu satu tamu, terus kita coba terima kita turunkan yang tadi minta maaf ya, suaranya nggak bisa ditangkap. Baik, kita terima lagi yang berikut. Mohon maaf ya, saya menerima satu-satu karena ini biar tertib diskusinya. Karena kalau saya naikin banyak-banyak, nanti nggak kondusif. Saya ingin yang kondusif karena Bang Zuma tentunya sudah buang waktu untuk Anda. Di sini Anda juga harus menghargai. Jadi jangan ribut-ribut aja gitu loh. Oke, saya terima satu orang ya. Selamat siang, dari kota mana? Aduh, leletnya. Selamat siang, dari kota mana? Halo. Cek. Halo. Oh, nggak ada suara. Assalamualaikum. Halo. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari kota mana, Abang? Makassar.
Iya, silakan Abang ingin bertanya apa dengan Bang Zuma? Satu pertanyaan saja, silakan. Mohon. Nah, ini adik saya nih. Turun. Oh iya, baik, silakan Bang Zuma, silakan. Iya, Masya Allah. Kok tembus ke sini beliau? Saya cuma bertanya, izin follow Ustaz Zuma. Itu aja. Silakan dia. Itu aja Ustaz Zuma. Masya Allah. Beliau aktivis Quran juga, beliau ini aktivis Quran. Masya Allah. Baik, kalau gitu nggak usah turun, Abang Jadi, bertahan saja di situ. lanjut Coba aja. saya naikkan lagi satu ya. Ya, ya. Ingat, kita di sini untuk berdiskusi, bukan untuk ribut-ribut ya kawan-kawan ya, baik Kristen maupun Muslim. Mari kita saling menjaga situasi dan kondisi ya, karena banyak sudah komal-komal Muslim yang di Banet sekarang ini ya. Nah, saya juga nggak mau nanti komal-komal Muslim ini makin berkurang nanti. Selamat siang yang saya terima. Berikutnya kota mana? Dari kota mana? Halo. Cek. Ini bosku cek. Bentar. Aduh, leletnya. Enggak, mereka yang lelet. Apa ya? Hostnya enggak, suaranya bagus. Ini yang lelet yang naik ini. Iya, dari sebelah sana, Bang. Nah, Halo, user 29821 silakan. Bang Zulia. Ya udah oke. Ini ada Ibu Watimena ini. Apa saya terima? Bentar ya coba. enggak apa-apa, nanti timer gitu. Oke, siap. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kota mana, Abang? Dengan siapa? Dari kota Kuala Lumpur, tapi saya taman di Lumpur ya. Baik. Hasilnya kan nak bercakap, nak bertanya apa dengan Bang Juma, biar sebuti ya, tak usah banyak-banyak ya. Kita berbagi. Setelah itu dengan hormat, you turun, oke? Silakan, you bertanya satu dengan Bang Juma, silakan. Okey, saya nak tanya ni je, satu je. Ada tak data dalam kitab-kitab selain kitab Al-Quran yang mengatakan bahawa agama, contoh macam Yahudi, yang mengatakan Yahudi itu adalah agama, Kristen yang mengatakan Kristen itu adalah agama, Tuhan yang mengatakan sendiri. Itu saja. Itu saja. Oke, you Muslim apa you Kristen? Dah bagi salam tadi bang. Oh iya, oke. Terima kasih. Kalau gitu kita bagi hormat, you turun, kita berbagi dengan yang lain karena cukup banyak permintaan, oke? Thank you very much. Silakan dijawab Bang Juma. Pertanyaannya tadi adalah apakah ada data dari kitab-kitab lain ya yang mengatakan bahwa Kristen itu agama, apakah itu bersumber dari kitab Yahudi atau kitab mana saja? Silakan Bang Juma, waktu untuk Anda menjawab. Baik, terima kasih abang saya yang dari Malaysia tadi ya. Di dalam kitabnya teman-teman Yahudi, dalam hal ini yang kita pahami ya, dalam terjemahan lama atau yang mereka gunakan Septuaginta, apalagi yang ada di Indonesia ini, tidak ada satupun data yang menceritakan bahwa tentang kekristenan. Tidak ada. Agama Kristen itu muncul di Antioquia pertama kali penyebutan. Tetapi di dalam catatan Lukas muridnya Yesus, Paulus itu pernah disebut sebagai orang dari sekte Nasrani. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 diceritakan begini. Telah nyata kepada kami bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar. Paulus ini adalah penyakit sampar. Paulus ini adalah seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa Paulus adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Nah, cuma itu aja yang disebutkan. Tetapi orang yang Nasrani ini disebut oleh orang Yahudi sebagai orang penyakit sampar, penyesat. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Demikian.